Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk para siswa yang sudah diterima di SMK Negeri 7 Bandung, terutama juga untuk jurusan Kimia Industri. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan dulu Ibu sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Kimia Industri. Nama Ibu Barkah. Nah, sebelum kita melihat lab di Kimia Industri yang sangat bagus, kalian akan Ibu perkenalkan dulu dengan beberapa guru-guru dan laboran yang ada di sekolah. Ada 17 guru yang ada di Kimia Industri dan ada 3 laboran yang ada di Kimia Industri. Nah, untuk beberapa mapel yang ada di Kimia Industri itu adalah yang pertama, pada saat kalian masuk di kelas 10, kalian akan belajar mikrobiologi, kemudian TDPLK, kemudian AKD. Naik di kelas 2, kalian akan belajar tentang asas teknik kimia, kemudian proses industri kimia, kemudian operasi teknik kimia, alat industri kimia, dan yang terakhir adalah prakarya dan kewirausahaan. Kemudian kalian naik ke kelas 3, maka kalian juga akan belajar tentang proses industri kimia, operasi teknik kimia kembali, produk prakarya dan kewirausahaan, dan alat industri kimia. Nah, apabila kalian sudah masuk di jurusan Kimia Industri, kalian bisa mengaplikasikan ilmu kalian di industri manapun. Karena apabila kalian bekerja, maka kompetensi keahlian kimia industri itu sangat diperlukan di industri mana saja. Nah, apabila kalian melanjutkan kuliah, kalian bisa masuk ke teknik kimia. Kemudian sebelum kalian belajar juga nanti di kimia industri itu ada beberapa hal yang mungkin baru untuk kalian, yaitu seperti alat-alat yang akan digunakan. Untuk pembelajaran di kimia industri itu ada beberapa lab yang digunakan, yaitu lab 3, lab 6, lab 4, lab 19, dan ada juga lab air. Nah, di sini adalah lab 6. Lab 6 di sini digunakan untuk belajar kelas 2 dan kelas 3, yaitu mata pelajarannya ATK dan OTK. Di sini ada alat-alat yang akan kita pakai. Yang pertama adalah ini, evaporasi. Evaporasi digunakan untuk memengkatkan suatu larutan. Biasanya kita menggunakan larutan gula. Kemudian yang ada lagi di sini adalah aliran fluida. Aliran fluida di sini biasanya digunakan untuk anak-anak kelas 12 apabila mengikuti ujian kompetensi. Kemudian di sini adalah heat exchanger. Heat exchanger ini digunakan juga untuk melakukan ujian. Untuk melakukan uji kompetensi juga dipakai. Kemudian ada lagi di sini yang digunakan adalah alat absorpsi. Absorpsi juga dipakai. Kemudian absorpsi ini digunakan untuk menyerap antara nitrogen. Kemudian di sini ada mixing atau pencampur. Untuk alat mixing ini juga ada yang di lab cat karena kita juga produksi cat. Kemudian di sini ada alat filter press. Filter press ini digunakan untuk menyaring antara kapur dan larutannya. Kemudian di sini ada alat ekstraksi cair-cair yang digunakan untuk mengekstrak antara larutan dan cairannya. Kemudian di sini ada alat penukar ion. Setelah alat penukar ion, kita masuk ke sini. Ini adalah distilasi. Di sini alat distilasi dalam skala lab. Kemudian ada grinding dan sizing. Biasanya digunakan untuk menggrinding dan mengayak beras, kemudian tepung terigu, kemudian bijian. Lanjut, di sini adalah alat ekstraksi dan distilasi. Ekstraksi yang dipakai di sini berbeda dengan yang tadi. Pertama yaitu di sini yang digunakan adalah ekstraksi padat cair. Kemudian
Ada lagi alat-alat yang digunakan untuk belajar siswa. Ini juga alat penukar ion yang rencananya juga akan dipakai untuk LSP, untuk uji kompetensi siswa kimia industri. Ada lagi satu lab, yaitu lab mikrobiologi di lantai atas. Kemudian ada lab CET, ada lagi lab 4. Lab 4 itu dipakai untuk belajar proses industri kimia kelas 11 dan kelas 12. Untuk alat ini adalah alat ekstraksi padat dan cair. Kemudian biasanya yang kita gunakan adalah jahe merah, jahe putih, serai. Kemudian cara menggunakannya adalah ekstrak jahe atau serai itu adalah dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan ke sini, kemudian ditutup yang rapat. Setelah itu kita masukkan etanol di labu yang bawah. Di labu di sini ya, dimasukkan etanolnya. Kemudian setelah itu baru kita setting powernya. Kemudian kabelnya juga semua dipasang dengan benar ya. Ini dimasukin ini. Kemudian kita harus sambungkan juga dengan pendingin ke keran. Kemudian yang ini juga harus diisi dengan atau disambungkan dengan gelas kimia. Kemudian ini dipasang, disambungkan juga. Nah, apabila ekstraksi, keran ini harus ditutup. Setelah ekstraksi selesai, apabila alat ini dipakai untuk distilasi, maka ampas yang ada di sini harus dikeluarkan dulu. Dikeluarkan, kemudian ininya harus dibuka. Jadi alat ini berfungsi dua, untuk ekstraksi dan distilasi. Kemudian ada lagi alat yang dipakai untuk penukar ion. Penukar ion ini adalah untuk menukarkan ion dengan ditambahkan dengan zeolit. Itu air dimasukkan dari atas. Kemudian di sini nanti diisi dengan zeolit. Setelah itu nanti di sini ada penukar ion, anion, dan penukar kation. Kemudian air yang keluar nanti sudah akan menjadi air yang bersih. Kemudian ada lagi alat yang kita gunakan lagi. Ini tadi sudah disebutkan bahwa ini namanya filter press. Filter itu adalah penyaring. Di sini yang kita saring itu adalah larutan kapur. Nah, caranya adalah kita buka dulu. Kemudian apabila sudah dinyalakan, maka nanti kapur-kapur yang akan yang tersaring ada di sini. Sedangkan air yang keluar dari sini nanti sudah menjadi air yang bening. Kemudian kita akan serok, kemudian kita timbang dan kita keringkan berapa kapur yang bisa tersaring dari filter press ini. Kemudian untuk alat yang di sini adalah penukar panas. Penukar panas ini ada dua, cell and tube. Ya. Kemudian kalau yang di sini caranya adalah kita nyalakan dulu pendinginnya, saluran air pendingin dan saluran air panas. Untuk saluran air pendingin harus kita nyalakan dulu dengan diputar. Nah, setelah dibuka saluran air dinginnya, baru kita buka untuk aliran air panasnya. Kita buka dulu di sini.
Dibuka air yang untuk aliran panasnya, dibuka. Kemudian kita atur di sini suhunya menjadi 50 derajat. Oke, nanti air akan bertukar. Penukar panas. Yang panas akan menjadi dingin, kemudian yang dingin juga akan menjadi panas. Setelah selesai baru kita matiin lagi. Kita matikan dulu aliran panasnya. Baru aliran dinginnya. Jadi prinsip dari HE ini apabila kita mau praktek, yang dinyalakan dulu itu adalah aliran air dingin, kemudian aliran air panas. Apabila kita mematikan atau setelah selesai praktek, berarti yang dimatikan dulu adalah aliran panasnya, baru aliran dinginnya. Jadi terbalik. Kemudian ini adalah alat evaporasi. Evaporasi itu adalah memekatkan. Biasanya kita pakai larutan gula, kemudian larutan gula itu kemudian kita masukkan ke sini. Nanti akan masuk sini. Lama-lama akan menjadi pekat. Setelah itu nanti kita hitung semua massa jenis, berat jenis semuanya dengan cara mengeluarkan dari sini. Kemudian ini juga sama. Oke, demikian alat-alat yang ada di lab PTK ini. Apabila kalian nanti sudah belajar, pasti akan menyenangkan sekali karena kita akan bersama-sama belajar untuk hal-hal yang sama-sama kita belum tahu. Tetapi nanti pasti akan sangat menyenangkan. Dan yang pasti, ketika kalian masuk ke sini dalam keadaan bersih, keluar dari lab pun itu harus dalam keadaan bersih. Agar kalian juga terbiasa nanti di industri juga sama melakukan hal-hal seperti itu. Jadi pada saat praktek langsung dibersihkan, pada saat kita keluar juga sudah dalam kondisi bersih, dan besok pagi alat lab dan alat-alat yang ada di sini bisa dipakai kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.